Bab 13. Hargailah kehidupan dari Allah. Paragraf 1. Pertanyaan: siapa yang memberi kita kehidupan? Yehuwa adalah Allah yang hidup. Yeremia 10 ayat 10. Dialah yang menciptakan kita dan memberi kita kehidupan. Alkitab berkata di Wahyu 4 ayat 11, Engkau menciptakan segalanya, dan semua itu ada dan diciptakan atas kehendak-Mu. Jelaslah, Yehuwa ingin kita terus hidup. Kehidupan adalah hadiah yang berharga darinya. Mazmur 36 ayat 9 mengatakan, Engkaulah sumber kehidupan, dengan terang-Mu kami bisa melihat terang. Paragraf 2. Pertanyaan: apa yang perlu kita lakukan agar hidup kita bahagia? Yehuwa juga memenuhi kebutuhan kita agar kita bisa terus hidup. Misalnya, Dia memberi kita makanan dan air. Tapi, lebih daripada itu, Yehuwa ingin kita menikmati kehidupan. Jadi, agar hidup kita bahagia, kita perlu menaati hukum Allah. Pandangan Allah terhadap kehidupan. Paragraf 3. Pertanyaan: apa yang Yehuwa lakukan setelah Kain membunuh Habel? Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan kita dan kehidupan orang lain sangat berharga bagi Yehuwa. Coba perhatikan kisah putra Adam dan Hawa, yaitu Kain. Dia pernah sangat marah kepada adiknya, yaitu Habel. Lalu, Yehuwa memperingatkan Kain untuk mengendalikan kemarahannya. Tapi, Kain tidak mendengarkan Yehuwa. Dia menjadi sangat marah, sampai-sampai dia menyerang Habel adiknya dan membunuhnya. Kejadian 4 ayat 3-8. Yehuwa menghukum Kain karena dia membunuh Habel. Jadi, kita belajar bahwa kemarahan dan kebencian itu berbahaya, karena bisa membuat seseorang menjadi kasar dan kejam. Orang yang seperti itu tidak bisa mendapat kehidupan abadi. 1 Yohanes 3 ayat 15 mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh, dan kalian tahu bahwa pembunuh tidak akan mendapat kehidupan abadi. Kita harus menyayangi semua orang agar Yehuwa senang. Paragraf 4. Pertanyaan: apa yang ditunjukkan oleh salah satu hukum yang Allah berikan kepada orang Israel? Ribuan tahun setelah itu, Yehuwa memberikan 10 perintah kepada Musa. Hukum itu menunjukkan bahwa kehidupan sangat berharga bagi Yehuwa. Salah satu hukum itu berbunyi, jangan membunuh. Ulangan 5 ayat 17. Jika seseorang sengaja membunuh, orang itu juga akan dibunuh. Paragraf 5. Pertanyaan: apa pandangan Allah terhadap aborsi? Apa pandangan Allah terhadap aborsi atau pengguguran kandungan? Bagi Yehuwa, kehidupan seorang anak, bahkan yang belum lahir, sangatlah berharga. Dalam hukum Taurat yang Yehuwa berikan kepada orang Israel, Yehuwa berkata bahwa jika seseorang melukai ibu yang sedang hamil dan ibu itu keguguran, orang itu harus dibunuh. Keluaran 21 ayat 22 dan 23 mengatakan, kalau ada orang berkelahi dan melukai seorang wanita hamil sehingga dia melahirkan sebelum waktunya, tapi tidak ada yang mati, orang yang bersalah harus membayar ganti rugi yang diminta oleh suami wanita itu. Tapi, jumlahnya harus disetujui para hakim. Tapi kalau ada yang mati, hukumnya adalah nyawa ganti nyawa. Jadi, Allah tidak mau kita melakukan aborsi. Paragraf 6 dan 7. Pertanyaan: bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kehidupan itu berharga? Bagaimana kita bisa menunjukkan kepada Yehuwa bahwa kita sangat menghargai kehidupan? Caranya adalah dengan menghindari apapun yang bisa membahayakan kehidupan kita ataupun orang lain.
Jadi, kita tidak akan merokok, mengunyah sirih, atau menyalahgunakan narkoba, karena ini merusak tubuh kita dan bisa menyebabkan kematian. Kehidupan dan tubuh kita adalah pemberian dari Allah. Jadi, kita perlu menggunakannya sesuai dengan keinginan Allah dan merawat tubuh kita baik-baik. Jika tidak, kita akan menjadi najis di mata Allah. Yehuwa, Sang Pemberi kehidupan, tidak akan menerima ibadah kita jika kita tidak menghargai kehidupan. Memang, menghentikan kebiasaan buruk bisa sangat sulit. Tapi, Yehuwa akan membantu kita jika kita menghargai kehidupan dan terus berusaha untuk berubah. Paragraf 8. Pertanyaan. Apa yang bisa kita lakukan agar tidak membahayakan kehidupan kita sendiri ataupun orang lain? Kehidupan adalah pemberian yang sangat berharga. Yehuwa yakin bahwa kita akan berusaha sebisa-bisanya untuk tidak membahayakan kehidupan kita ataupun orang lain. Jadi, kita akan berhati-hati saat mengendarai mobil, sepeda motor, atau kendaraan lainnya. Kita menghindari olahraga yang melibatkan kekerasan dan yang berbahaya. Kita juga berusaha untuk membuat rumah kita aman. Yehuwa memberikan perintah kepada orang Israel di Ulangan 22 ayat 8. Kalau kalian membangun rumah, kalian juga harus membuat pagar tembok untuk atapnya, supaya tidak ada yang jatuh dari situ, sehingga kalian sekeluarga berutang darah. Paragraf 9. Pertanyaan, bagaimana seharusnya kita memperlakukan binatang? Yehuwa juga memperhatikan cara kita memperlakukan binatang. Dia memperbolehkan kita membunuh binatang untuk dimakan, atau jika binatang itu mengancam kehidupan kita. Tapi, kita tidak boleh memperlakukan binatang dengan kejam, mengadu binatang, atau membunuh mereka hanya untuk bersenang-senang. Kehidupan itu suci. Paragraf 10. Pertanyaan, dari mana kita tahu bahwa darah melambangkan kehidupan? Bagi Yehuwa, darah itu suci karena melambangkan kehidupan atau nyawa. Setelah Kain membunuh Habel, Yehuwa berkata kepada Kain, "Darah adikmu berseru kepadaku dari tanah." Kejadian 4 ayat 10. Darah Habel melambangkan kehidupannya, dan Yehuwa menghukum Kain karena dia membunuh Habel. Setelah peristiwa air bah di zaman Nuh, Yehuwa juga menunjukkan bahwa darah melambangkan kehidupan. Yehuwa mengizinkan Nuh dan keluarganya untuk makan daging binatang. Dia berkata, "Semua binatang yang hidup dan bergerak boleh dimakan. Semuanya itu aku berikan sebagai makanan untuk kalian, sama seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tapi, ada yang tidak boleh mereka makan." Yehuwa berkata, "Jangan makan daging yang masih ada darahnya, yaitu nyawanya." Kejadian 1 ayat 29, 9 ayat 3 dan 4. Paragraf 11. Pertanyaan, perintah apa yang Allah berikan kepada bangsa Israel tentang darah? Sekitar 800 tahun setelah Yehuwa melarang Nuh makan darah, dia memerintahkan umatnya, kalau ada orang Israel atau beberapa orang asing yang tinggal di antara kalian yang berburu dan menangkap burung atau binatang lain yang boleh dimakan, dia harus mencurahkan darah binatang itu dan menimbunnya dengan tanah. Lalu dia berkata, "Kalian tidak boleh makan darah." Imamat 17 ayat 13 dan 14. Yehuwa tetap ingin agar umatnya menganggap darah itu suci. Mereka boleh makan daging, tapi tidak boleh makan darahnya. Jika mereka membunuh binatang untuk dimakan, mereka harus mencurahkan darahnya ke tanah. Paragraf 12. Pertanyaan, apa pandangan orang Kristen terhadap darah? Belasan tahun setelah kematian Yesus, para rasul dan penatua di sidang Kristen di Yerusalem berkumpul.
Mereka akan memutuskan bagian mana saja dari hukum Taurat yang masih berlaku bagi orang Kristen. Kisah 15 ayat 28 dan 29 mengatakan, Kuasa Kudus membantu kami menyimpulkan untuk tidak menambah beban kalian selain hal-hal penting berikut ini. Tetaplah menjauh dari hal-hal yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang dicekik, dan dari perbuatan cabul. Kalau kalian benar-benar menjaga diri kalian dari hal-hal ini, keadaan kalian akan baik. Semoga sehat selalu. Yehua membantu mereka mengerti bahwa darah tetap berharga baginya, dan bahwa mereka tetap perlu menganggap itu suci. Orang Kristen abad pertama tidak boleh makan atau minum darah, ataupun makan daging yang darahnya belum benar-benar dicurahkan. Hal itu sama buruknya dengan menyembah berhala atau melakukan percabulan. Jadi, sampai sekarang, orang Kristen tidak mau makan atau minum darah. Yehua tetap ingin agar kita memandang bahwa darah itu suci. Paragraf 13. Pertanyaan. Mengapa orang Kristen tidak menerima transfusi darah? Apakah ini berarti bahwa orang Kristen perlu menolak transfusi darah? Ya, Yehua melarang kita makan atau minum darah. Jika seorang dokter melarang kita minum minuman beralkohol, apakah kita akan menyuntikkan itu ke dalam tubuh kita? Pasti tidak. Begitu pula, larangan untuk tidak makan atau minum darah juga berarti bahwa kita tidak akan menerima transfusi darah. Paragraf 14 dan 15. Pertanyaan, bagi orang Kristen, seberapa pentingkah menghargai kehidupan dan menaati Yehua? Bagaimana jika menurut dokter, kita akan mati jika tidak ditransfusi darah? Setiap orang harus memutuskan sendiri apakah dia akan mematuhi hukum Allah tentang darah atau tidak. Orang Kristen sangat menghargai kehidupan yang Allah berikan dan akan mencari cara lain agar bisa terus hidup. Yang jelas, kita tidak akan menerima transfusi darah. Memang, kita ingin berusaha sebisa-bisanya agar tetap sehat. Kita pasti tidak mau mati. Tapi, karena darah melambangkan kehidupan dan suci bagi Allah, kita tidak akan menerima transfusi darah. Mematuhi Yehua lebih penting daripada berusaha memperpanjang kehidupan dengan melanggar perintahnya. Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 25, Siapapun yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan itu. Tapi, siapapun yang kehilangan nyawanya demi aku akan mendapatkannya. Kita ingin menaati Yehua karena kita menyayanginya. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan seperti Yehua, kita menganggap kehidupan sangat berharga dan suci. Paragraf 16. Pertanyaan. Apa yang diyakini hamba-hamba Allah? Hamba-hamba Allah bertekad untuk mematuhi hukum Yehua tentang darah. Mereka tidak akan makan atau minum darah. Mereka juga tidak akan menerima darah karena alasan medis. Tapi, mereka mau menerima pengobatan lainnya agar bisa tetap hidup. Mereka yakin bahwa Yehua yang menciptakan darah dan kehidupan tahu apa yang terbaik bagi mereka. Apakah Anda juga yakin bahwa Yehua tahu yang terbaik untuk Anda? Satu-satunya penggunaan darah yang Yehua izinkan. Paragraf 17. Pertanyaan, apa satu-satunya penggunaan darah yang Yehua izinkan bagi orang Israel? Dalam hukum yang Allah berikan kepada Musa, Yehua berkata kepada orang Israel dalam Imamat 17 ayat 11, Nyawa setiap makhluk ada dalam darahnya. Aku sendiri telah menentukannya untuk mezbah, supaya kalian bisa membuat pendamaian atau memohon pengampunan bagi diri kalian. Darah itulah yang membuat pendamaian.
Sewaktu orang Israel berbuat dosa, mereka bisa meminta pengampunan Yehuwa. Mereka perlu membawa binatang kepada seorang imam yang kemudian akan mengorbankannya. Lalu, imam itu akan mencurahkan sebagian darah binatang itu ke mezbah di bait. Inilah satu-satunya penggunaan darah yang Yehuwa izinkan bagi orang Israel. Paragraf 18. Pertanyaan. Apa manfaat pengorbanan Yesus bagi kita? Sewaktu datang ke bumi, Yesus memberikan kehidupannya atau darahnya agar dosa kita bisa diampuni. Dengan begitu, hukum tentang korban binatang tidak berlaku lagi. Kehidupan Yesus sangat berharga. Karena pengorbanan Yesus, Yehuwa bisa memberikan kesempatan bagi semua manusia untuk hidup selamanya. Paragraf 19. Pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan agar bersih dari darah semua orang? Kita sangat bersyukur karena Yehuwa memberi kita kehidupan yang sangat berharga. Kita juga mau memberitahu orang-orang bahwa jika mereka beriman kepada Yesus, mereka bisa hidup abadi. Kita menyayangi sesama kita, dan kita akan melakukan segala sesuatu untuk mengajar mereka agar mereka bisa selamat. Dengan begitu, kita bisa berkata seperti Rasul Paulus di dalam Kisah 20 ayat 26 dan 27, Aku bersih dari darah semua orang, karena aku tidak menahan diri untuk memberitahu kalian seluruh kehendak Allah. Jadi, kita bisa menunjukkan bahwa kita sangat menghargai kehidupan dan darah dengan menceritakan kepada orang lain tentang Yehuwa, Allah yang sangat menghargai kehidupan. Karena kehidupan itu sangat berharga, kita tidak akan melakukan aborsi, kita tidak akan membenci orang lain, dan kita tidak akan merokok, mengunyah sirih, atau menyalahgunakan narkoba. Ringkasan. 1. Hargailah kehidupan dari Allah. Engkaulah sumber kehidupan. Mazmur 36 ayat 9. Bagaimana caranya menghargai kehidupan? Kisah 17 ayat 28, Wahyu 4 ayat 11. Kehidupan adalah pemberian dari Yehuwa. Jadi, kita harus menghargainya. Keluaran 21 ayat 22 dan 23, Ulangan 5 ayat 17. Allah tidak mau kita membunuh dan melakukan aborsi. 1 Yohanes 3 ayat 11, 12 dan 15. Allah tidak mau kita membenci orang lain. 2 Korintus 7 ayat 1. Jauhilah kebiasaan yang najis seperti merokok dan menyalahgunakan narkoba. Mazmur 11 ayat 5. Hindarilah hiburan dan olahraga yang melibatkan kekerasan. 2. Kehidupan dan darah. Nyawa setiap makhluk adalah darahnya, karena nyawa ada dalam darah. Imamat 17 ayat 14. Apa pandangan Allah terhadap kehidupan dan darah? Kejadian 4 ayat 10, Ulangan 12 ayat 23. Darah melambangkan kehidupan. Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Kita boleh makan daging, tapi tidak boleh makan darahnya. Kisah 15 ayat 28 dan 29. 21 ayat 25. Perintah untuk menjauhi darah termasuk tidak menggunakan darah untuk tujuan medis. Ibrani 11 ayat 6. Persahabatan kita dengan Yehuwa adalah hal terpenting dalam kehidupan kita. 3. Satu-satunya penggunaan darah yang Yehuwa izinkan. Darah Yesus bisa membersihkan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Apa manfaat pengorbanan Yesus bagi kita? Imamat 17 ayat 11. Pada zaman Alkitab, sewaktu orang Israel berbuat dosa,
Mereka bisa meminta pengampunan Yehua. Mereka perlu membawa binatang kepada seorang imam yang kemudian akan mengorbankannya. Lalu, imam itu akan mencurahkan sebagian darah binatang itu ke mezbah. Matius 20 ayat 28, Ibrani 9 ayat 11-14. Sewaktu datang ke bumi, Yesus memberikan kehidupannya atau darahnya agar dosa kita bisa diampuni. Dengan begitu, hukum tentang korban binatang tidak berlaku lagi. Yohanes 3 ayat 16. Kehidupan Yesus sangat berharga. Karena pengorbanan Yesus, Yehua bisa memberikan kesempatan bagi semua manusia untuk hidup selama-lamanya.